Ini masih terlalu pagi. Saatnya santai sejenak sambil main gawai. Tapi kemalasan yang sesaat ku nikmati tiba-tiba buyar. "Sayur!" teriak Kang Amar di gang depan. Aku bangkit seketika, berlari kencang bagi serdadu perang ketika suara bom menggelegar. Aku tak ingin kalah dengan emak-emak di depan sana. Kuhirup napas lega dan dalam. Tampak Kang Amar masih sendiri dan berdiri di samping gerobak dagangan, sambil sesekali membelai rambutnya yang berantakan. Lalu, pria beristri itu tersenyum manis padaku. Entah apa yang membuat jantungku berdebar kencang. Senyum manis yang selalu tersungging di bibir, atau pikiranku yang kacau. Tak ada yang istimewa dari tukang sayur langgananku itu. Hanya sikap ramah dan baik hati. Itu saja. Tapi entah mengapa ada yang mengaduk-aduk perasaanku ketika senyumnya muncul. Rasa bahagia menjalar liar penuhi rongga dada. Dia hanya seorang tukang sayur keliling. Kami selalu menanti dagangannya setiap pagi. Karena dagangannya yang fresh, juga bagus kualitasnya. Wajahnya sederhana dan kulitnya sawo matang. Tatapan manik hitam yang tajam dan tegas dengan sepasang alis rapi menambah pesona. Hidung yang tak mancung, tapi serasi dengan rahang tegas yang ditumbuhi rambut halus rapi. Mungkin semua emak-emak di komplek rumah memandang hal yang sama. Atau mungkin hanya aku saja. "Mbak, mau beli apa? Kok bengong dari tadi?" "Gak perlu bingung, banyak pilihan ini." Teguran Kang Amar membuyarkan lamunan. Iya Kang. Maaf, agak bingung ini mau masak apa?" Jawabku menyembunyikan rasa maluku. Sesaat aku melirik padanya. Tampak senyum manis yang semakin terkembang di bibirnya. Tentu membuat jantungku semakin kencang berdetak dan membuatku salah tingkah. Dengan cepat kupilih beberapa sayur dan lauk untuk hari ini. Sebelum wajahku kian merona dan debar tak terkendali dalam dada yang tak mampu kutahan. Namanya Amarudin Adinata. Dia mengenalkan nama panggilannya adalah Amar. Aku berlangganan membeli bahan masakan untuk memasak setiap hari. Awalnya kami hanya sebagai pelanggan dan penjual saja. Tapi, entah mengapa semakin kami sering bertemu dan akrab, aku merasa ada debar tak menentu yang kurasakan ketika aku melihatnya. Harusnya, hanya dagangannya saja yang aku rindukan. Bukan sosok dan senyum memesona yang selalu dia tebarkan ke seluruh pelanggan. "Nar, kenapa sih akhir-akhir ini kulihat sering melamun dan senyum-senyum sendiri?" "Ayo, lagi jatuh cinta ya?" tanya Hana mengagetkan. Hana, gak ngelamun kok. Hanya memikirkan tugas kuliah yang menumpuk. "Ayo kita pulang," jawabku mengalihkan rasa terkejut. Hari ini, sebelum pulang kami mampir ke warung bakso langganan untuk menghangatkan perut yang dingin karena lapar dan cuaca gerimis. Segera kami memesan bakso kesukaan, lengkap dengan teh panas yang menambah nikmat. Dan tanpa komando, kami langsung menyantap setelah menambahkan kecap, saus dan sambal pedas. "Mbak Dinar ya?" Suara seorang pria membuyarkan kenikmatan makanku. Suara yang sangat aku kenal. Bukan, tapi suara yang selalu aku rindukan.
Aku menoleh ke arah suara tadi. Benar, aku tak salah dengar. Sang pemilik suara itu adalah Kang Amar. "Iya, Kang. Makan sini," jawabku gugup menahan malu. "Terima kasih, Mbak. Saya buru-buru ini. Istriku minta dibelikan bakso. Saya duluan ya," jawab Kang Amar berlalu meninggalkan senyum. Istri. Kenapa kata itu membuat napasku mendadak sesak? Seperti ada duri menusuk dalam dada. Aku hanya mampu membalas senyumnya. Sedangkan pedih sangat terasa menyayat hati. "Nar, kamu kenapa sih? Senyummu gak ada manis-manisnya." Hana heran melihat raut wajahku. "Ini nak, perut aku mendadak mules. Cepat kamu habiskan makan, terus kita pulang," jawabku asal saja. "Baiklah Tuan Putri, ini aku juga sudah selesai makan. Siapa sih pria ganteng tadi? Dan kenapa kamu jadi bengong seperti kerasukan setan?" tanya Hana penuh selidik. "Itu Kang Amar, tukang sayur langgananku. Ayo cepat, aku mules ini," jawabku mengalihkan sembari menarik tangan Hana agar tak lagi banyak bertanya. Hari ini genap 10 hari dia tidak berjualan. Entah apa yang terjadi padanya. Ibu-ibu di komplek rumah menanyakan padaku, karena memang hanya aku yang memiliki kontak WhatsApp-nya. Tapi aku juga tidak tahu kenapa dia tidak berjualan lagi, dan kenapa kontak WhatsApp-nya juga tidak lagi aktif. Bukan hanya kalian yang kehilangan dia, tapi aku bahkan lebih kehilangan. Tak tahu apakah dia marah padaku atau dia menghindariku. Tanpa pamit dan tanpa pesan apapun, dia pergi begitu saja, meninggalkan rasa rindu yang begitu menyiksa, menyakitkan, meninggalkan goresan luka perih. Gumamku dalam hati. Hari ini aku hanya ingin minum kopi di kafe langganan, menghilangkan sedikit lelah. Langsung saja ku pesan kopi kesukaan dan sedikit cemilan. Ingin ku nikmati pahitnya rindu yang dia tinggalkan. Aku sadar akan begini akhirnya. Tapi paling tidak, tinggalkanlah pesan atau pamit sebelum pergi, agar tidak ada rindu dan luka yang begitu menyiksa. "Mbak Dinar," suara seorang pria terdengar bergetar di belakangku. Aku takkan pernah lupa dengan suara itu. Ah, ini hanya anganku saja. Aku tidak menoleh dan melanjutkan menyesap kopi dalam cangkir. Biarlah aku merasakan manis di antara rasa pahit. Tapi aku tersentak ketika sebuah tangan lembut membelai pundak. Segera aku letakkan cangkir ke meja dan menoleh secepat kilat. Wajah itu, benarkah dia? Ku gosok mata tanda tidak percaya. Ku cubit pipi guna menyadarkan diri. Namun itu nyata. Semua itu bukan hanya bayangan. Sosok yang berdiri di hadapanku tersenyum seperti biasa, manis dan menggetarkan dada. Aku tidak mampu lagi mengendalikan rasa yang terpendam selama 10 hari ini. Tak kuhiraukan lagi apa yang ada di sekitar. Aku menghambur memeluknya. Dan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Tapi aku tidak peduli lagi. Rindu yang meluap seperti banjir tak mampu kubendung lagi.
tenggelam dalam dekap hangat peluknya. Dia yang selalu menjaga jarak jika bertemu denganku, mengapa hari ini menjadi begitu hangat, bahkan membalas memelukku erat seakan tak ingin melepaskan. "Kang, kenapa menghilang?" tanyaku di sela isak tangis. "Maafkan aku, bukan maksudku untuk menghilang, tapi keadaan yang membuatku begitu. Maafkan aku," jawab Kang Amar terbata. "Dinar, sudah kuduga kamu pasti di sini. Ini ada Mbak Nia, katanya dia istri Kang Amar," seru Hana yang tiba-tiba datang. Sontak saja jantungku seakan berhenti berdetak. Celingukan dan salah tingkah. Takut perbuatan kami dilihat mereka. Hana dan Mbak Nia kebingungan melihat tingkahku. Mereka mendekat dan mengajakku duduk. "Mbak Dinar, saya istri Kang Amar. Maaf kalau kedatangan saya mengagetkan. Singkat saja, saya ingin minta maaf atas nama Kang Amar sebagai tukang sayur langganan. Mungkin dia ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan ya. 10 hari yang lalu dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia," ucap Nia. Meninggal?" tanyaku terbata, yang dijawab dengan anggukan serta butiran air mata dari Nia.